Selamat Paskah Jemaat Tuhan. Hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan yang sudah mengalahkan maut untuk kita, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, boleh dong beri salam kanan kiri depan belakang. Selamat Paskah, senang beribadah bersama-sama. Selamat datang bagi Anda yang mungkin baru pertama kali beribadah di Gibeon Church Surabaya. Kami menyambut Anda. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggikan nama Tuhan, menaikkan pujian bersama-sama, mari kita baca ayat fotum yang terambil dari 1 Korintus 15, ayat 54, 55, 57, dan 58, dan kita membaca secara bergantian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Beri sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kami memuji-Mu saat ini Tuhan, merayakan kemenangan-Mu bagi kami. Angkat suara-Mu. Kristus Tuhan telah bangkit. Surga bumi memuji semua. Hai pujilah namanya. Haleluya. Langit bumi menggema. Haleluya. Haleluya. Satu suara. Raja mulia telah bangkit. Haleluya. Ia mati untuk gantiku. Haleluya. Maut di mana sengatmu? Haleluya. Di manakah kuasa maut? Haleluya. Dia hidup. Dia hidup. Dia telah bangkit dalam Yesus. Harapanku. Dia hidup. Dia telah bangkit. Amin. Dalam Yesus. Harapanku. Genaplah tebusannya. Penebusannya sempurna untuk kita, amin. Ia menangkan seteru. Bubur pun tak berdaya. Haleluya. Pintu surga terbuka. Haleluya. Amin. Dia hidup. Dia telah bangkit.
hanya memberikan pengharapan bagi setiap kita. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Angkat suara kita sama-sama pujikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari kita serukan sama-sama. Biarlah segala pujian, keagungan hanya bagi Dia, Yesus Sang Penebus kita. Angkat suaramu, katakan. Tempat perlindungan. Amin. Sekali lagi katakan, agung dan perkasa.
Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Minggu ini kita masuki minggu ke-16 dari Perenungan Katekismus. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat firman-Nya. Siapakah penebus itu? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal dan tidak berdosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menanggung hukuman atas dosa itu sendiri. Kita baca dari Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Makna dari kata penebus memiliki arti yang sangat dalam iman Kristen. Penebus adalah pribadi yang membayar harga untuk membebaskan orang lain dari hukuman yang tidak bisa ia lepaskan sendiri. Penebusan berarti ada harga yang dibayar, ada posisi yang digantikan, ada hukuman yang dihapuskan. Saya akan mencoba menjelaskan dengan memberikan sebuah ilustrasi. Bayangkan sebuah ruangan kecil dan gelap. Ada seorang pria yang duduk di pojokan, terpenjara karena hutang yang sangat besar yang dia menyadari tidak dapat dia lunasi. Ia tidak punya apa-apa dan ia tahu bahwa dia akan tinggal di dalam ruangan itu selama-lamanya. Sampai datang seorang dari luar ruangan tersebut membayar semua hutang dari orang ini. Tanpa pamrih, tanpa syarat. Pintu dari ruangan itu pun terbuka dan orang tersebut menjadi bebas. Itulah gambaran kita. Kita mungkin tidak dipenjara secara fisik. Tetapi secara rohani kita terkurung. Kita semua telah berdosa. Dan dosa adalah utang besar yang tidak bisa kita lunasin. Apapun yang kita lakukan, kita tidak dapat melunasin hutang tersebut. Dan kebaikan kita pun tidak cukup. Itu sebabnya kita membutuhkan seseorang yang dari luar, yang kudus, yang tidak terikat dengan dosa, yang sanggup membayar lunas dan menggantikan kita. Dan orang tersebut adalah Yesus. Dia bukan hanya guru atau tokoh sejarah, tapi dia adalah penebus. Yesus datang bukan untuk memberi tips hidup yang lebih baik, ataupun tips bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang tidak berdaya. Di salib, dia menanggung dosa kita, bukan sebagian, tapi seluruhnya. Dan dia membayar dengan darahnya sendiri. Kita yang bersalah, tapi dia yang dihukum. Kita yang seharusnya mati, tetapi dia yang menggantikan. Di salib, Yesus menjadi kutuk agar kita diberkati. Di salib, Yesus dihukum agar kita dibebaskan. Di salib, Yesus mati agar kita menjadi hidup. Tetapi penebusan tidak berhenti hanya di salib. Yesus bangkit. Dan itu membuktikan bahwa pengorbanan Yesus diterima oleh Allah. Maut telah dikalahkan. Penebus kita hidup. Penebusan Kristus membebaskan kita dari hukuman dosa. Tapi bukan hanya itu tujuan akhirnya. Tujuan dari penebusan adalah agar kita dapat kembali menjadi miliknya dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Titus 2 ayat 14 berkata, Kristus menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dan menjadikan kita umat kepunyanya sendiri. Artinya, kita ditebus bukan untuk hidup sesuka hati kita sendiri, tapi kita hidup untuk bersama dengan Dia, mengenal Dia, dan mencerminkan Dia dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa terlalu jauh, atau kita merasa terlalu berdosa.
Tetapi penebus kita tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna. Penebus kita datang karena dia tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah dan bukan upah. Dan karena itu, tidak ada dari kita yang bisa menyombongkan diri. Efesus 2:8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saya undang ke semua, kita bisa bangkit berdiri. Kita bisa masuk dalam doa pertobatan kita. Apakah kita sungguh hidup sebagai orang yang sudah ditebus? Apakah masih ada dosa yang kita sembunyikan? Dan apakah hidup kita dekat dengan Sang Penebus? Atau justru kita menjauh walaupun pintu penjara itu sudah terbuka? Sekarang adalah waktunya untuk kita kembali. Bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kasih itu nyata. Kasih yang sudah menebus kita semua. Silakan berdoa. Tuhan Yesus penebus kami yang hidup. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak ternilai. Engkau telah membayar lunas dosa-dosa kami, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darah-Mu sendiri. Ampuni kami kalau kami sering lupa, dan kami hidup seolah keselamatan adalah usaha kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat hidup sebagai umat kepunyaan-Mu, dan dapat hidup seturut rencana-Mu dalam hidup kami. Bentuk kami setiap hari, dan tuntun langkah kami, agar hidup kami dapat memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Di dalam kebangkitannya kita memiliki pengharapan. Mari kita arahkan hati kita kepada Yesus, Sang Penebus kita. Amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. Ya Tuhan. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Jemaat Tuhan, angkat suara kita, pujikan. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven. Amen. Berikan sorak-sorai untuk kebangkitannya. Come on. Oh, tremble down. Where is your speed? The angels roar for Christ. Sing it one more time. Oh, tremble down. Where is your speed? The angels roar for Christ.
tuai. The blessing sun. Ini lagu pengharapan kita saudara, katakan. Yes. Among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Come on church, let's sing it with choir. Oh, praise the name. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan, penebus kami yang telah bangkit, menang atas maut, memberikan pengharapan. Kini hidup kami gak sia-sia Tuhan, tetapi hidup kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan pengharapan hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami. Kini kami ada di dalam-Mu Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Thank you Lord. Mari satu suara. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Dan harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Amin. Di dalam laut ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalamku.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami umat kepunyaan-Mu, Engkau milik kami. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Semua percaya, darahnya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Amin. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalam. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan hingga akhir hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Setiap nafasku, ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari, come on, kasih-Nya pulihkanku. Sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, ya. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalam. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalam. Dengan imanmu, saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalam. Sekali lagi kami melihat kepada kubur yang kosong Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau sudah mengalahkan maut. Maut sudah ditelan oleh kemenangan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu. Kami melihat kepada salib yang kosong. Kami tahu, kami percaya kutuk dosa telah dipatahkan. Dan kubur kosong, kami yakini Kau bangkit mengalahkan maut, memberikan hidup yang kekal, bahkan hidup yang berarti untuk kami jalani hari demi hari Tuhan. Tuhan, biarlah momen penebusan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib dan kuasa kebangkitan-Mu bukan hanya sekedar menjadi sebuah monumen untuk kami peringati atau untuk kami hargai, namun juga menjadi momentum untuk kami hidup, untuk kami berjalan, dan kami bertobat di dalamnya Tuhan. Dan seturut pemberitaan firman-Mu yang akan diberitakan, Injil-Mu yang akan disampaikan, adalah itu menata ulang hati kami, berikan kami pengharapan di dalam-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya.
Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing pada saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar pada saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya dengan apa yang kami beri ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kami siap memberi Tuhan dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Hai Church, Happy Resurrection Sunday. Saya Dita, and this is Gibeon Weekly News. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di Gibeon Church. By the way, it's easy to connect with us. Setelah ibadah ini, Anda dapat mengunjungi Connect Booth untuk mengetahui hal-hal tentang Gibeon Church bersama para leaders yang ada di sana. Lalu Anda juga bisa mengikuti kami di sosial media Gibeon Church, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Dapatkan konten yang berpusat pada Injil. Agar lebih dekat lagi, Anda dapat bergabung bersama kami melalui Gibeon App. Di sana, Anda akan mendapatkan notifikasi renungan harian yang bisa membantu Anda untuk mengkalibrasi hati setiap harinya. Dan Anda juga akan mengetahui event-event mendatang yang ada di Gibeon Church. Salah satunya adalah ini. Kami percaya bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada orang tua untuk dijaga, dipelihara, dan dibesarkan dalam kasih dan kebenaran Injil Kristus. Karena itu, sebagai gereja, kami ingin berjalan bersama keluarga-keluarga dalam momen penting itu. Untuk itu, Gibeon Church akan mengadakan penyerahan anak pada hari Rabu 14 Mei 2025. Bagi para orang tua yang rindu mengikuti penyerahan anak, kami mengundang Anda untuk mendaftar melalui link pendaftaran yang tersedia di layar. Anda juga bisa langsung mengunjungi Connect Booth yang ada di basement setelah ibadah hari ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan bantuan pendaftaran. Hari ini, Kids Ministry juga mengadakan ibadah Minggu Kebangkitan yang dimeriahkan dengan bernyanyi dan menari. Gak kalah seru nih, ibadah youth minggu lalu saat Minggu Palma, para youth leader meminta teman-teman youth untuk menuliskan perenungan tentang makna kebangkitan Kristus dalam proyek poster. Jadi setelah ibadah hari ini selesai, Anda dapat mengunjungi basement untuk melihat hasil karya yang dibuat. Ini juga bisa menjadi momen yang baik untuk para parents dapat mendiskusikan Injil bersama anak Anda. Pernikahan adalah bayangan Injil karena Injil membantu kita memahami pernikahan. Dan pernikahan membantu kita untuk memahami Injil. Yaps, ini adalah topik yang dibahas dalam sermon series Facing the World with Gospel Confidence. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali seri khotbah Facing the World with Gospel Confidence week 15. Bila Anda melewatkan sermon series ini, Anda dapat mengunjungi YouTube Gibeon Church atau dengarkan di Spotify Gibeon Church. Info terakhir, temukan buku-buku kekristenan yang kami rekomendasikan untuk memfasilitasi Anda yang rindu untuk membaca dan memahami tentang doktrin kekristenan yang benar. Booth buku tersedia di basement gereja. So that's all for today. Don't forget to pray, share, and invite. Selamat mendengarkan khotbah. Penebusan Kristus bukan sekedar menghapus kesalahan masa lalu, tetapi memberi makna baru untuk pergumulan masa kini dan pengharapan sejati bagi masa depan. Yesus Kristus memahami penderitaan kita, mengerti setiap luka, kegagalan, dan rasa takut kita. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan
bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk memulihkan. Dari kehancuran menuju pemulihan, dari rasa bersalah menuju kebebasan, dari kematian menuju kehidupan. Inilah kuasa penebusan Kristus. Melalui khotbah berseri ini, mari kita bersama-sama merenungkan, mengalami, dan merayakan karya penebusan Kristus yang sempurna, agar hidup kita diperbaharui, dikuatkan, dan dipenuhi dengan pengharapan. Apa makna penebusan Kristus bagi hidupmu saat ini? Hari ini adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah bangkit, kubur kosong, membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, amin saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang live streaming online, welcome. Saya tahu di luar sana hujan, tetapi saya percaya kita semua dapat dihangatkan oleh hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita semua percaya bahwa kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Dan hari ini kita akan membahas khotbah yang terakhir dari khotbah berseri kita, yaitu redemption. Dan saya akan berbicara mengenai redemption in flesh and bone. Penebusan dalam daging dan tulang. Penebusan Yesus bahwa dia bangkit dan keadaannya hidup dan berwujud. Nah, kenapa kebangkitan Yesus yang berwujud dengan tulang dan daging ini sangat bermakna, sangat dalam bagi kita ya saudara ya. Nah, saya akan membaca bersama-sama, kita akan membaca bersama-sama Lukas 24 ayat 37 sampai 43. Kita akan memulainya bersama-sama dari ayat yang ganjil 37, kemudian saya akan baca yang oranye dan kita akan membacanya bergantian ya. Kita akan mulai bersama-sama. Lukas 24 ayat 37. 1 2 3. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ayat 39. "Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini dan rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia memanggil dan memakannya di depan mata mereka. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, banyak dari kita sudah sangat familiar dengan Paskah ya saudara ya. Kita tahu cerita kubur kosong, kita menyanyikan lagu kebangkitan, kita posting ayat dan ucapan di Instagram dan WhatsApp, selamat Paskah. Tetapi apakah Paskah dan kebangkitan Yesus Kristus masih menggetarkan hati kita? Nah, saya akan memberikan sedikit background dari apa yang terjadi di Lukas 24 yang mencatat saat Yesus bangkit, dia menampakkan diri ya saudara ya. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa di minggu pagi para wanita datang untuk ngelayat kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Kubur itu kosong. Batunya terbuka, kain kafan terlipat dengan rapi. Dan orang-orang pertama yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit itu para perempuan, saudara. By the way, ini merupakan sebuah fakta apologetika yang sangat luar biasa. Karena pada zaman itu, kalau saudara sadar, pada zaman itu konteks sosial abad pertama, kesaksian perempuan itu tidak dianggap sah. Kenapa kok Yesus menampakkan diri kepada para perempuan? Dan bahkan di Yohanes 20 dikatakan bahwa Maria Magdalena adalah salah seorang wanita yang melihat Yesus. Dan pada waktu itu dia melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Nah, kenapa kok para penulis Injil itu menuliskan hal itu? Ini merupakan fakta yang merugikan. Justru karena fakta ini merugikan, ini menunjukkan keaslian atau keontentikan dari sejarah. Karena pada zaman itu, di dunia Yahudi abad pertama dan juga budaya Romawi, kesaksian perempuan tidak dianggap sah di pengadilan. Jadi kalau sampai mereka menulis itu, kalau para
murid ingin merekayasa cerita kebangkitan, mereka tidak akan memilih perempuan untuk sebagai saksi pertama. Mestinya mereka akan memilih Petrus, Yohanes, dan imam besar atau seorang yang lebih dapat dipercaya. Kenapa kok yang dipilih perempuan? Tapi justru fakta yang merugikan ini merupakan ciri keotentikan bahwa Yesus telah bangkit. Dan itulah sebabnya murid-murid itu ketakutan. Mereka kaget dengar perempuan-perempuan bicara begitu, mereka tidak percaya. Jadi mereka pergi ke sebuah ruang, menutup pintu, rapat-rapat dikunci. Dan mereka ada di dalam ruangan itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri. Padahal mereka sedang takut. Takut kenapa? Karena kalau saya sudah bayangkan saudara, betapa takutnya mereka. Karena 2 hari yang lalu mereka melihat guru mereka yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Mati di atas kayu salib dengan cara yang mengerikan. Mereka takut. Lagi pula mereka juga udah meninggalkan segala sesuatu. Tidak jadi nelayan, tidak jadi dokter. Ya kan, Lukas itu dokter ya. Terus ada yang pemungut cukai udah tinggalkan semua. Mengikut Yesus, gurunya mati. Makanya mereka takut. Gimana nanti kalau aku yang ditangkap? Mereka takut. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mereka ada di ruangan itu. Tiba-tiba Yesus gak lewat pintu saudara. Tapi tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Dan ngomong seperti itu. Dan kalau saudara perhatikan apa reaksi pertama para murid saat Yesus bangkit dan menampakkan diri. Bukan happy, bukan girang, bukan bersorak-sorak. Tapi terkejut, takut, bingung dan tidak percaya. Kenapa ya? Jawabannya adalah karena Yesus bangkit dengan daging dan tulang. Hidup dan berwujud. Coba bayangkan kalau saudara ada di sana. Saudara sudah tutup kunci. Guru saudara baru meninggal, dieksekusi, tiba-tiba dia muncul di tengah ruangan. Kira-kira saudara kayak gimana? Pasti semburat saudara semua ya. Lari, wah tolong gitu. Dan saudara dia bukan hantu. Karena dia dengan tulang, daging, dan kelihatan semua. Dan semua luka-lukanya itu sudah tidak ada, hilang gitu. Nah ini sangat menunjukkan sesuatu yang sangat real. Kalau Yesus benar-benar bangkit, maka Paskah bukan sekedar praktek agamawi atau hiasan teologis. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta sejarah dan pengumuman dari surga yang menuntut respons kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, bagaimana kebangkitan Yesus yang hidup dan berwujud dengan daging dan tulang itu mengubah cara kita berpikir. Kemudian yang kedua, mengubah arah hidup kita juga, kehendak kita, dan mengubah hati kita, bagaimana kita mengasihi. Kita akan mulai yang pertama. Mengubah cara kita berpikir, yaitu pikiran saudara. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kita akan membaca bersama-sama ayat 39 ya. 1, 2, 3. Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Katakan sama-sama, rabalah aku dan lihatlah. Karena apa? Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Nah ini menarik sekali saudara. Karena dia bukan roh yang gentayangan. Tapi dia ada daging dan ada tulangnya. Nah kenapa ini signifikan? Karena kalau Yesus bangkit secara fisik, tubuh, daging, dan tulang. Maka para murid sedang berhadapan dengan Tuhan atas kehidupan dan kematian. Artinya dia mengalahkan yang namanya ruang, waktu, dan materi. Karena orang yang daging dan tulangnya itu hancur. Kalau saudara perhatikan, Yesus itu pada waktu di kayu salib itu benar-benar berdarah. Kalau saudara masih ingat, dia dicambuk 39 kali dengan ujungnya itu ada 9 dengan kayak tulang, gigi binatang. Sehingga dagingnya hancur. Dia tidak seperti manusia. Dia seperti seonggok daging yang tergantung di atas kayu salib. Tapi tiba-tiba dia muncul lagi dalam wujud yang sempurna. Dalam tubuh kemuliaan. Murid-murid kaget, loh kok bisa sempurna lagi? What happened? Dan itu bukan cuma hanya roh. Tetapi dia bahkan muncul dengan daging dan tulang. Artinya begini saudara. Kalau Yesus benar-benar bangkit, maka semua pencarian makna spiritual dan kebenaran harus berhenti di sini. Artinya dia benar-benar seperti yang dikatakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya ngomong itu saja sebagai kata-kata yang penuh dengan filosofi. Tetapi dialah sang kebangkitan itu. Nah saudara perhatikan, waktu Paulus ya, kalau saudara lihat beberapa tahun kemudian, Paulus mendapatkan penglihatan bersama ketemu dengan Yesus dan Paulus jadi rasul yang merintis gereja. Paulus pernah berdiri di Areopagus di Athena
dia khotbah di depan para filsuf, di depan para pemikir terbaik zamannya. Pada waktu itu para filsuf suka kumpul di tempat namanya Areopagus yang dikatakan Mars Hill. Ya. Mereka suka bertukar pikiran dengan para filsuf yang lain, bicara tentang Tuhan. Mereka suka diskusi tentang makna kehidupan. Karena buat mereka semua agama itu sah. Semua sedang mencari kebenaran dari sudut pandang masing-masing. Bahkan di Areopagus itu, di Mars Hill itu ada sebuah altar yang ditulisin, ini untuk Tuhan yang tidak kami kenal. Dan Rasul Paulus berkhotbah di situ, dan ini khotbahnya saudara. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Dikatakan begini, sebab ia, yaitu Tuhan, sudah menentukan suatu waktu untuk mengadili seluruh dunia ini dengan adil. Tugas itu akan dilakukan oleh seorang yang sudah dipilih Allah untuk itu. Dan orang itu, baca yang orangnya saudara. 1, 2, 3. Supaya semua orang yakin akan hal itu, Allah sudah apa? Menghidupkan kembali orang itu. Siapa dia? Yesus Kristus dari kematian. Nah, Paulus bertukar pikiran dengan para filosofi ini. Filsuf, ahli filosofi. Dan mereka semua mendengarkan seksama. Paulus bilang kalau kamu ini nyari Tuhan itu bagus. Tapi dia ngomong sesuatu. Kamu tahu yang kamu cari. Yang kamu cari itu sudah bangkit. Dia satu hari akan mengadili kita semua. Dan orang itu mengalahkan kematian. Dan dia hidup kembali. Dan kalau saudara perhatikan ayat 32, saya nggak ada di sini. Tapi saya bacakan buat saudara. Ketika orang-orang itu mendengar tentang Yesus hidup kembali sesudah mati. Mereka mentertawakan Paulus. Ada juga yang berkata, kami ingin mendengar saudara berbicara lagi mengenai hal itu. Jadi ada yang mulai kepingin tahu, oh siapa orangnya, saya belum kenal. Ceritakan, tapi ada yang ketawa-ketawa, terus ada yang pergi. Dan apa yang terjadi? Lalu Paulus meninggalkan pertemuan itu. Semua langsung berhenti ceramah, kuliah selesai, orang-orang either percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena Paulus sedang berkata begini, pencarianmu selesai. Yang kamu cari-cari sudah mengalahkan kematian. Sudah bangkit dari kubur. Dialah jalannya. Saatnya untuk kita semua bertobat. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi gini saudara, Yesus itu beda dari semua tokoh yang pernah ada. Tidak ada yang pernah bangkit seperti Yesus. Kalaupun ada yang bangkit, habis itu mati lagi. Lazarus bangkit gak? Bangkit. Tapi Lazarus mati lagi gak? Mati lagi. Dan by the way, Lazarus waktu bangkit, butuh bantuan untuk batu kuburannya dipinggirkan. Kemudian waktu dia bangkit, dia keluar dengan kain kafan. Itu pocong sungguhan ada di Alkitab saudara. Ceklek gitu, pocong. Yesus bilang, lepaskan kain kafannya. Tapi apa yang terjadi? Waktu Yesus bangkit, apa yang terjadi? Batunya keluar, minggir dengan sendirinya. Yesus menembus kain kafan. Kain kafannya terlipat rapi. Bahkan Yesus menembus dinding. Perhatikan, kubur terbuka bukan supaya Yesus keluar. Tapi supaya kita bisa masuk dan melihat bahwa mayatnya sudah tidak ada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Melalui kematiannya, Yesus menghancurkan kuasa kematian dan maut itu sendiri. Saudara tahu, pergumulan masalah fundamental manusia itu adalah kematian, penderitaan, dan kejahatan. Yesus mengalami kejahatan yang terbesar. Yesus mengalami penderitaan yang terbesar. Dan Yesus mengalami kematian yang paling ngeri. Tapi Yesus mengalahkan kematian. Yesus menjalani penderitaan dan menang. Yesus menang atas kejahatan. Itulah Injil. Hari ini saudara kalau mengalami itu semua, jangan takut. Karena Yesus mendampingi Anda. Itulah sebabnya di Yohanes 11 ayat 25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan semua tokoh agama berkata, aku tahu jalannya menuju kepada kehidupan. Aku tahu jalannya menuju kepada kebenaran. Ini loh caranya, dikasih petunjuk, dikasih clue. Tapi Yesus berkata, di mana semua ada petunjuk, di mana ada jalan, akulah jalannya. Semua panah menuju ke siapa? Ke Yesus. Dia bukan berkata, aku tahu penunjuk kehidupan. Bukan, akulah jalannya, akulah kehidupannya. Di sini, sekarang, akulah kebangkitan itu. Jadi Yesus datang bukan untuk memberikan petunjuk hidup. Tetapi dia datang untuk menjadi kehidupan itu sendiri. Melalui kebangkitannya, Yesus memegang kunci kehidupan dan kematian.
Bagi saudara dan saya yang percaya Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan. Tetapi kematian merupakan sesuatu yang memberikan sukacita bagi saudara yang menghadapinya. Karena saudara terbuka sebuah pintu menuju kekekalan yang indah. Karena Yesus berkata, aku adalah yang hidup. Di Wahyu 1 ayat 18, saya nggak ada di sini, saya bacakan buat saudara. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus telah mati dan bangkit dan dia memegang kunci maut. Jadi kalau saudara sadar hari ini, kalau Yesus sungguh bangkit, kita nggak bisa netral. Karena dia bukan mitos yang menginspirasi, tapi dia adalah Tuhan yang layak disembah dengan sepenuh hati. Dia bukan hanya simbol, tetapi fakta. Bukan hanya ide, tetapi pribadi. Hari ini kalau saudara masih mencari kebenaran, hari ini bukan lagi hari pencarian, namun hari pertobatan. Amin saudara. Jadi kalau hari ini saudara masih belum yakin dan saudara mendengar message ini, biarlah hatimu diketuk bahwa Yesus sedang ada di depanmu. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan dia yang menunjukkan, tetapi dialah sang kehidupan itu. Nah kita akan masuk dalam poin yang kedua. Dan ini saya akan spend more time in here. Dan juga di poin yang ketiga. Nah bagaimana kebangkitan Yesus yang hidup dan berwujud itu mengubah arah hidup kita. Nah ada yang menarik di sini saudara. Ayat 41. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih apa? Heran, berkatalah ia kepada mereka. Adakah padamu apa saudara? Makanan di sini. Lucu ya saudara ya. Yesus bangkit. Bukan minta yang lain tapi minta apa? Makan. Makannya ikan goreng saudara ya. Ini yang bisnis ikan goreng pasti rame ini ya saudara ya. Kalau pas lagi Paskah ya saudara ya. Saudara perhatikan di sini. Kebangkitan itu fisik. Bukan hanya simbolis. Yesus bukan roh yang gentayangan. Tetapi dia adalah pribadi yang punya daging, tulang, dan lapar juga. Dia bangkit dengan tubuh yang bisa disentuh. Yang bisa makan ikan goreng. Yang bisa berkata, sentuh aku. Artinya begini, saudara, perhatikan. Dunia fisik itu penting bagi Yesus. Dan itu mengubah cara pandang kita menjalani hidup yang sekarang. Banyak orang berpikir, pernah ngomong sama saya, aduh Pak, saya ini menderita di dunia ini. Saya berdoa, biar Tuhan yang ngambil saya supaya saya ke surga. Gitu. Mulia ya sepertinya ya. Tapi tahu gak saudara? Injil bukan supaya saudara lari dari dunia yang rusak. Terus ke surga saja. Tapi Yesus bangkit di dalam dunia ini dalam tubuh yang nyata. Dan makan makanan yang nyata. Ini pesan yang radikal saudara. Bumi ini penting artinya. Tubuh saudara penting. Hidup jasmanimu penting. Masa depan kita bukan kabur ke langit, tapi pulih di bumi yang akan diperbaharui. Kebangkitan bukan pelarian, tetapi penebusan. Katakan sama-sama penebusan. Yesus tidak mengeluarkan kita dari dunia. Yohanes 17, mereka tidak aku minta untuk engkau keluarkan mereka dari dunia, mereka itu kita. Tetapi Tuhan mau menebus dunia ini bersama kita. Dunia ini bukan ilusi yang harus dihindari. Tapi ciptaan yang akan dipulihkan dan diperbaharui satu hari nanti. Di langit baru, bumi baru. Yesus tidak menebus saudara dan saya dari bumi hanya untuk pergi ke surga. Dia akan menebus bumi ini bersama-sama dengan kita. Makanya kita punya cara hidup yang baru. Penuh kasih, penuh pengharapan, berani berkorban, mau melayani, mau repot, mau berkorban. C.S. Lewis dalam bukunya The Weight of Glory pernah berkata begini. Kenikmatan fisik hanyalah sisa jauh dari ekstasi ciptaan Allah. Ada yang nanya sama saya, Pak, kok C.S. Lewis sudah minum pil ekstasi? Bukan itu ya saudara ya. Ekstasi di sini kenikmatan. Kenikmatan fisik yang saudara alami sekarang itu hanyalah sisa jauh dari original desainnya Tuhan. Terus dia ngomong begini, setiap makanan enak. Sudah pernah makan enak?
Makan soto enak gitu ya. Makan rujak cingur enak. Makan steak wagyu enak. Saudara pernah dipeluk? Bagi yang single-single, aku mendambakannya pastor gitu saudara. Saudara pernah dipeluk sama kekasihmu, sama suamimu, istrimu terhangat. Saudara pernah dengerin musik yang terindah. Baru 3 menit sudah berhenti musiknya. Makanya saudara ulang lagi. Tapi waktu saudara ulang kok tidak seindah tadi ya. Musik yang terindah itu hanyalah bayangan samar. Cicipan, sampel kecil. Dari sukacita surgawi yang sejati. Dari pesta yang sebenarnya. Apa yang Yesus mau katakan? Artinya saudara, kita tidak perlu takut kehilangan kenikmatan dunia ini. Kalau kita mengikut Yesus. Karena nanti kenikmatan terbesar di dunia ini. Itu cuma sebagian kecil. Nanti kita akan menikmati kenikmatan yang jauh lebih besar. Dan kalau kamu hidup buat Yesus. Hidup melayani Tuhan. Hidup berkorban. Kamu gak rugi apapun. Dengan hidup bagi Yesus. Kalau saudara melayani, memberi, mengorbankan waktu, tenaga, kesempatan. Semua itu bukan kehilangan. Tapi kita sedang berpartisipasi. Mengambil bagian. Ikut serta untuk memulihkan dunia yang sudah rusak ini. Apapun besar kecilnya peran Anda. Kalau saya bisa simpulkan begini. Paskah menghancurkan FOMO. Fear of missing out. Dan membangkitkan iman. Karena di dalam Kristus kita tidak kehilangan apa-apa. Kita hidup di dalam dunia yang takut kehilangan momen. Takut tidak merasakan semua pengalaman. Takut kehilangan masa muda. Takut menua. Takut dilupakan. Tetapi Paskah membebaskan kita dari kepanikan dan keserakahan untuk mengambil semua yang bisa diambil sekarang. You don't have to worry. Karena waktu saudara hidup di dalam Yesus Kristus, saudara tidak kehilangan apapun. Satu hari nanti, di langit baru dan bumi baru, kita akan menari tanpa kelelahan. Kita akan mencinta tanpa terluka. Kita akan berlari tanpa menjadi tua. Saudara, saya baru ngerasain jadi tua itu seperti apa. Karena ini sekarang kan lagi gila padel ya saudara ya. Saya main padel, boyoin saudara. Ini saya sakit, lutut saya dulu kalau lari enggak apa-apa saudara. Saya dulu bisa pegang ring basket saudara. Wah lompat, sekarang nyampe aja enggak saudara. Tapi saya dulu bisa pegang, kok bisa ya? Padahal saya cuma tingginya 172, 173, kok bisa ya pegang? Dulu bisa begitu. Sekarang lari di padel itu sakit lutut saya. Setelah beberapa kali main, waduh menua. Makanya saudara, satu hari nanti di langit baru bumi baru, saudara akan lari. Nggak pernah capek saudara. Sekarang banyak orang bilang, pastor saya sudah trauma mencinta. Karena saya terlalu banyak dikecewakan. Wah gitu saudara. Satu hari nanti saudara akan mencinta tanpa terluka. Saudara akan menari tanpa kelelahan. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang jauh lebih sempurna. Daripada tubuh kita yang sekarang. Saya tahu nanti satu hari. Semua kita akan dalam keadaan yang sehat. Jadi gini saudara, waktu kita merayakan Paskah, ini menjadi suatu makna baru bagi kita semua. Paskah bukan mengejar escapism. Tahu, lari dari kenyataan. Bukan, Yesus gak pernah berkata, biarkan dunia hancur, kita ke surga saja. Enggak, Yesus Kristus akan menyembuhkan dan memulihkan dunia ini. Dari mana kita tahu? Buktinya, dia muncul lagi dengan tubuh, dengan daging, dan dengan tulang. Dan saudara dan saya dipanggil. Bagi saudara dan saya yang diselamatkan, saudara dipanggil untuk ikut serta di dalam proses untuk memulihkan dan menyembuhkan dunia ini. Dunia ini bukan akhir segalanya, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita perlu terus memperjuangkan pemulihan dimanapun kita berada. Jadi kalau saudara lihat anak menderita, orang miskin yang tertindas, kita nggak bisa diam saudara. Karena Yesus bangkit secara fisik, maka kekristenan bukan pelarian, tetapi tentang misi pemulihan. Orang Kristen hidup di antara dua tension. Apa tension itu? Already but not yet. Katakan sama-sama, already but not yet. Katakan bahasa Indonesia, sudah tapi belum. Katakan, apa yang sudah? Saudara dapat pemulihan, yes. Tapi pemulihan itu belum sempurna. Karena satu hari nanti,
Saudara akan disempurnakan secara sempurna dalam tubuh kemuliaan. Di mana taunya? Saudara masih bisa sakit. Saudara masih bisa injury. Saudara masih bisa mengalami kemiskinan. Saudara masih bisa mengalami penderitaan. Belum sempurna. Tapi satu hari kita akan mengalami kesempurnaan itu. Yang setuju katakan amin. Jadi sudah terima nggak? Sudah, tapi belum keseluruhannya. Dunia ini akan dipulihkan. Karena itu saudara, kita bisa terus berupaya untuk membawa pemulihan dengan etik kerja kita. Dengan kejujuran kita. Dengan integritas kita. Ada businessman yang tanya sama saya, Pak, susah untuk jadi berintegritas. Semua orang ngemplang, Pak. Pajaknya dikemplang. Semua orang korupsi. Gimana saya bisa seperti cuan dan survive? Sia-sia, Pak. Saudara, saya mau kasih tahu, perjuangan saudara untuk tetap jujur. Perjuangan saudara untuk tetap berintegritas. Dari Paskah kita tahu tidak sia-sia. Dengan pelayanan kita, dengan pengorbanan kita. Saudara, tadi pagi saya baru dapat berita yang sangat menyedihkan saya. Kalau saudara tahu ada seseorang yang namanya Pak Sandy. Dia selalu ada di belakang soundboard kita. Hari ini dia tidak ada. Tadi pagi dini hari beliau dipanggil Tuhan. Kalau saudara masih ingat orangnya kecil selalu senyum. Saya kenal dia 10 tahun. 11 tahun ini. Sejak saya pindah ke Indonesia. Dia selalu datang paling pagi, pulang paling sore. Saudara. Dia selalu dengan senyum, dengan pengorbanannya, dia memberikan segala sesuatu yang terbaik. Etik kerjanya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Bahkan kalau saudara perhatikan, ribuan orang mendengar khotbah saya secara Spotify maupun YouTube itu semua karena dia yang melakukannya. Sebelum ada volunteer-volunteer yang lain. Saya bersyukur saya bisa kenal dia. Tapi kalau dia dipanggil Tuhan, apakah itu merupakan kerugian? Tidak, saudara. Karena hidupnya mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan dia mengupayakan yang terbaik. Saudara dan saya, pada waktu saudara berkorban, pada waktu saudara melayani, saudara bukan lagi untuk dapat berkat, bukan. Tetapi saudara dan saya ikut serta di dalam perjalanan Tuhan untuk memulihkan yang rusak di dunia ini. Makanya melalui gereja ini ada pelayanan justice and mercy. Kenapa kok susah-susah kita melayani orang-orang marginal di daerah-daerah yang tidak pernah ada gereja di sana yang mau melayani. Bantu bangun sekolah di pelosok-pelosok. Bantu anak-anak yang tidak punya orang tua. Saudara dan saya tetap memperjuangkan untuk berintegritas, tetap jujur di tengah budaya korupsi dan budaya penipuan. Saudara tetap berintegritas. Itu tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Itu tidak sia-sia. N.T. Wright berkata begini. Di dalam bukunya Surprised by Hope. Jika Yesus hanya bangkit dalam arti rohani saja. Tidak dengan tulang dan daging. Maka Paskah hanya tentang aku spiritual pribadiku. Tetapi jika Yesus sungguh-sungguh bangkit secara fisik dari kematian. Maka kekristenan menjadi kabar baik untuk seluruh dunia. Artinya kebangkitan itu menunjukkan bahwa semua yang mati akan dipulihkan, saudara. Dan itu bukan hanya untuk saya. Tetapi untuk kita yang percaya dan seluruh dunia, saudara. Di dalam bukunya yang lain dikatakan mengenai true worship and the calling of the church. Dia bilang begini, saudara. Ini bagi saudara-saudara yang skeptis, yang senang filosofi. N.T. Wright berkata sesuatu yang sangat tajam. Dia bilang gini, tanpa kebangkitan, Karl Marx, bapak komunisme, berkata bahwa kekristenan itu cuek pada ketidakadilan. Yes, kalau memang tanpa kebangkitan, Karl Marx benar bahwa kekristenan cuek pada ketidakadilan. Tanpa kebangkitan, Sigmund Freud, yaitu bapak seksualitas, benar bahwa kekristenan cuma pelarian emosional. Tanpa kebangkitan, Friedrich Nietzsche, bahwa agama cuma untuk orang lemah, opium untuk orang-orang yang tidak tahu realitas. Namun jika kebangkitan itu benar dikembalikan ke tempatnya, maka kita punya iman yang sanggup menghadapi dunia. Bahwa kebodohan Allah lebih bijaksana dari manusia. Dan kelemahan Allah lebih kuat dari manusia. Kebangkitan berkata, Allah turun ke dunia, menanggung luka, mengalahkan maut, dan sekarang memegang kunci kehidupan dan kematian.
maka iman saudara dan saya bukan pelarian. Iman kita adalah deklarasi kemenangan. Iman kita bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk memperbaharui dunia bersama dengan Kristus yang hidup. Saudara dan saya dipanggil untuk melayani Dia, bahkan memulihkan dunia. Yesus telah bangkit secara fisik, maka kita bisa memberi tanpa takut rugi. Kita bisa melayani tanpa takut kehilangan kesempatan. Kita bisa berjuang karena tahu dunia ini akan dipulihkan. Kita bisa tenang. Katakan sama-sama, saya bisa tenang. Kenapa? Karena masa depan kita aman dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Saudara aman. Saudara saya jujur bisa risau. Bisa resah. Apa yang terjadi dengan USA, China, Trump, Xi Jinping. Saudara ya. Tidak membuat kita resah. Kenapa? Karena saya tahu masa depan kita aman. Bukan karena tokoh-tokoh itu. Tetapi kita aman di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara. Bagi saudara yang lagi resah. Pandang kepada Paskah. Karena di situ ada pemulihan. Dan yang ketiga saudara. Di sini merupakan gospel connection-nya. Bagaimana kebangkitan Yesus yang hidup dan berwujud. Mengubah bagaimana kita mengasihi. Dan mengubah hati kita. Perhatikan di sini. Ayat 39 sampai 40. Kita akan membaca versi terjemahan sederhana Indonesia. Nah di sini kita akan belajar sesuatu. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini aku, lihatlah apa? Dan kedua kakiku, peganglah. Sambil berkata demikian, baca sama-sama. Ia memperlihatkan apa? Tangan dan kakinya kepada mereka. Nah ini ada yang menarik di sini, saudara. Kenapa Yesus kok menunjukkan tangan dan kakinya? Kenapa bukan matanya? Ini loh mataku, lihat. Kenapa enggak wajahnya? Karena wajahnya kan hancur kan saudara. Saudara masih ingat kemarin di Jumat Agung saya tunjukkan kepada saudara, saya deskripsikan bagaimana mahkota duri itu menusuk wajahnya. Dan ratusan duri itu merusak pelipisnya dan kulitnya. Dan semua darah itu turun, dia enggak berwajah saudara. Kenapa kok enggak wajahnya? Nah saudara saya mau tanya sama saudara, apa yang ada di tangan dan di kakinya? Apa saudara? Apa? Bekas luka. Ya kan? Bekas luka. Tapi kan ada pertanyaan lanjutan. Lanjutannya apa? Kenapa kok bekas luka itu masih ada? Bukankah tubuhnya sudah dimuliakan? Masih ingat dia dicambuk dong? Dia dicambuk sampai hancur. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa seakan-akan dia seonggok daging yang kulitnya udah habis. Karena dipukuli sama tentara Romawi. Dicambuk 39 kali. Bawa salib itu hancur tubuhnya. Dan hari itu semua orang bisa melihat mukanya Yesus. Artinya apa? Ganteng lagi. Brewoknya kembali lagi. Saya nggak tahu brewokan atau tidak ya saudara ya. Tapi brewoknya kembali lagi. Saudara mereka bisa mengenali itu Yesus. Dan seluruhnya pulih secara sempurna. Tapi kenapa? Kok bekas luka itu masih ada di tangan dan di kakinya? Disinilah kabar baiknya. Disinilah gospel connection-nya. Justru bekas luka itulah yang menjadikan Paskah sangat personal di hati saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saya jelaskan kepada saudara, mohon Anda sabar saat mendengarkan penjelasan saya. Nanti saudara akan paham. Saudara begini, semua orang itu suka happy ending. Saudara pernah gak nonton film tanpa ending yang bahagia? Lakone mati, saudara hoping lakone hidup lagi, tapi ternyata mati sungguhan. Dan saudara keluar dari bioskop, gak enak endingnya gak bahagia. Karena apa? Saudara pulang, itu hatinya gak enak. Tapi film dengan ending bahagia, itu selalu indah, betul atau tidak saudara? Menginspirasi. Tapi perhatikan saudara, cerita terbaik bukan sekedar ending yang bahagia atau happy ending. Kalau kita nonton film, baca buku, novel, semua plot yang terbaik. Film yang punya kisah yang sangat indah. Atau kisah nyata yang tercatat di sejarah. Perhatikan. Selalu ada momen tergelap. Selalu ada momen yang paling
menyedihkan. Di mana di dalam kisah itu selalu semua orang putus asa. Semua sudah kehilangan harapan. Semua orang sudah gagal. Tidak ada lagi jalan keluar. Dan mereka bertanya, gimana kita bisa keluar dari masalah ini? Tapi tiba-tiba sebelum akhir movie ada plot twist. Tiba-tiba muncullah jalan keluar. Muncullah seorang pahlawan. Datanglah pertolongan. Harapan yang patah dipulihkan. Hope is restored. Ada happy ending. Saudara senang. Bahkan saya pernah pada waktu nonton Avengers. Itu di movie theater. Di akhir semua orang bisa tepuk tangan. Kok bisa? Padahal yang main gak ada di sana. Saudara. Tepuk tangan. Karena setiap kita mendambakan happy ending itu. Cerita terbaik, cerita yang paling indah adalah momen-momen di mana hal yang paling buruk, hal yang paling gelap terjadi. Tapi dari momen yang terburuk itu muncul keindahan, muncul kebaikan yang terbesar. Dan itulah yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita semua. Kalau saudara kembali kepada Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat tangan, lihat kakiku. Kenapa? Karena waktu murid-murid lihat tangannya, waktu murid lihat kakinya, mereka ingat hari Jumat, luka itu menghancurkan mimpi mereka, menghancurkan harapan mereka. Mereka sedih, mereka nangis, mereka lari, mereka ketakutan. Tapi ternyata luka yang dipikir menghancurkan itu justru adalah luka yang menyelamatkan. Luka yang memberi harapan. Waktu murid-murid itu berpikir semuanya hancur waktu Yesus disalib. Yesus datang dan berkata, lihat luka ini. Luka yang sama yang kamu pikir adalah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari panggilanmu. Luka-luka itu mengingatkan mereka kepada salib. Karena di salib tangannya dipalu menanggung murka yang seharusnya saudara dan saya terima. Tangan kita yang berdosa terhadapnya digenggam oleh kasihnya. Kakinya dipaku agar jalan keselamatan terbuka bagi kita. Supaya kaki kita yang selalu lari dari dia, menjauh daripada Tuhan, dapat mendekat masuk ke hadiratnya. Tubuhnya terluka, disiksa demi kita yang sering melukai hatinya. Hidup kita yang menolak kehendaknya. Kenapa kok dia terluka? Supaya kita ditebus untuk hidup dalam panggilannya. Tiba-tiba murid-murid itu sadar. Dari luka itu lahirlah penebusan. Dari luka itu mengalirlah pengampunan. Luka yang dulu jadi lambang kelemahan. Luka yang dulu rasa sakit itu kini menjadi tanda kasih karunia. Meterai pengampunan. Simbol kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dulu lemah, tetapi melalui luka yang lemah itu ada kekuatan yang menyelamatkan. Tanda bahwa Yesus merengkuh kerapuan kita. Dia gak harus terluka, tetapi dia membiarkan dirinya terluka. Karena dia tahu melalui luka itu dia mendampingi saudara. Mendampingi saudara dan memberikan saudara pengharapan. Injil adalah kekuatan Allah yang bekerja lewat luka melalui salib yang berdarah. Perhatikan saudara, kebangkitan bukan sekedar sukacita meskipun ada penderitaan, bukan. Namun sukacita yang lahir melalui penderitaan. Artinya Tuhan tidak menghapus luka kita, tetapi Tuhan menanggung luka kita. Tuhan menebus itu dan mengubahnya menjadi kemuliaan. Teologi penebusan bukanlah teologi yang membuat Tuhan jadi tukang sulap, yang membuat semua hal buruk jadi hilang. No. Namun Tuhan adalah penebus yang membuat semua lukamu menjadi bagian dari rencana kasih-Nya. Luka tidak dibuang. Luka tidak dibuang, saudara. Tapi luka ditanggung, ditebus, dipulihkan, dan dijadikan mulia. Itu yang Tuhan lakukan. Luka dan duka kita tidak dilupakan, tapi dimasukkan di dalam cerita penebusan.
Di dalam Kristus, duka kita tidak dihapus, tapi ditebus untuk menjadi bagian dari sukacita kekal. Luka kita tidak dihilangkan, tapi ditransformasi untuk menjadi bagian dari kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Banyak saudara masih bawa luka masa lalu. Saudara kecewa sama Tuhan. Ada luka mungkin saudara ditinggal oleh pasanganmu. Saudara kecewa sama Tuhan karena mungkin orang yang kau kasihi dipanggil Tuhan. Mungkin anakmu, mungkin istrimu, suamimu, orang tuamu. Saudara punya kegagalan yang sangat memalukan dan saudara pikir luka itu adalah aib. Tapi dalam Yesus, luka bisa jadi mahkota, saudara. Luka bisa menjadi sukacita kita saat Yesus memulihkan kita. Nah, saudara tahu, pada waktu Yesus memulihkan kita, kita juga dipanggil untuk jadi seperti Dia. Di 2 Korintus 1 ayat 3-4 ada sebuah panggilan misi. Dikatakan begini, terpujilah Allah, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber penghiburan. Ayat 4, baca sama-sama. Yang menghibur kami dalam segala apa? Penderitaan kami. Sehingga, apa saudara baca sama-sama? Kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah. Perhatikan saudara. Luka yang dulu membuat kita berduka dan putus asa, sekarang memampukan saudara dan saya untuk menjangkau mereka yang terluka dengan kasih yang sama. Karena pada waktu saudara terluka, dan saudara disembuhkan dan saudara dipulihkan, apa yang terjadi? Waktu saudara lihat orang lain yang luka dengan hal yang sama, saudara jadi sensitif. Saudara punya empati. Dan saudara tahu, itu yang Yesus lakukan. Yesus gak cuma hanya duduk di surga, tapi Dia terluka bagi saudara. Supaya apa? Pada waktu kamu terluka, Dia bisa bilang, I understand. I understand how you feel. Dan Dia memulihkan saudara. Dan sekarang saudara dipulihkan. Dan sekarang saudara mulai melihat orang-orang di sekitar saudara. Sahabatmu, orang yang kau temui, saudara bisa bilang, I've been there. Dan aku punya namanya Yesus yang memulihkan aku. Luka yang telah Kristus tebus, kini mengubah hati kita. Dan menjadi kesaksian tentang kasih-Nya. Yesus tidak hanya menebus luka kita, tetapi mengutus kita dengan luka yang telah disembuhkan. Panggilan misi sering lahir dari tempat luka yang telah dipulihkan. Saudara bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, Kau panggil saya untuk siapa yang saya layani? Karena saya tahu rasanya terluka seperti mereka. Melangkah keluar bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai orang yang telah disentuh oleh luka yang menyelamatkan. Sudah saya berikan sebuah kesaksian pribadi sebelum saya menutup. Saya ingat satu musim dalam hidup saya, di mana saya mengalami kekecewaan, sakit hati, sama hamba-hamba Tuhan senior, saudara. Bukan mama saya ya. Saya cinta mama saya. Tapi saya ceritakan sedikit saja. Pada waktu itu saya baru beberapa bulan di Gibeon Church. Dan saya ada undangan, maksudnya bukan undangan, maksudnya ada pembicara tamu. Dan pembicara tamu itu adalah hamba Tuhan senior. Saya masih ingat banget. Khotbahnya 5 langkah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Waduh. Dan pada waktu dia berkhotbah, suasananya sangat mencekam. Saya duduk di paling depan, saya nggak tahan. Dan terakhir saya harus saya harus menutup doa berkat. Pada waktu saya naik doa berkat, jemaat doa berdiri, saya bilang, duduk dulu ya. Kita buka Alkitab lagi. Jadi di saat itu saya masih muda, saudara. Masih berdarah panas, itu kira-kira 11 tahun yang lalu. Tahun ini saya umur 50, 11 tahun yang lalu. Jadi saya masih umur 38, 39. Saya masih muda. Saya berdarah panas. Saya betulkan itu khotbah. Pas orangnya masih ada di sana, saudara. Saya bilang, perkenanan Allah
hanya datang dari karya salib Yesus Kristus. Tidak ada dari kita yang bisa berkenan. Hanya melalui karya salib Kristus. Substitusi. Dan kemudian baru setelah itu, 5 langkah itu saya sebutkan. Karena Yesus kita bisa menghormati orang tua. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa mengasihi sesama. Waktu itu suasananya mencekam. Pada waktu saya cerita itu, wah semuanya tepuk tangan. Wah ada yang amin-amin gitu ya. Saya bilang, tuh kan bener kan? Wah gitu kan, sombong. Nah setelah itu, saya makan, orangnya diem terus saja. Waduh ini tersinggung ini pasti. Saya pikir gitu kan saudara. Pulang mama saya bilang, kamu itu ya gak boleh kayak gitu. Kamu tuh sok itu, gaya kamu itu. Enggak mah, saya berpikir 1 minggu jemaat pulang dengan pikiran yang salah. Saya gembala sidangnya gimana? Gak bisa, itu menurut Alkitab bisa dibenarkan. Gitu. Wah, tapi setelah saya pikir, saya diskusi, iya deh, saya minta maaf deh. Gak benar ini. Jadi saya telepon hamba tuannya. Saya minta maaf kalau saya melakukan itu. Saya masih muda, saya kurang hikmat, kurang bijaksana. Mau gak menerima permintaan maaf saya? Dia bilang dia mau menerima. Boleh doakan saya. Saya minta didoakan, dia doakan saya. Setelah saya doakan, amin, terima kasih sudah menerima permintaan maaf saya dan mendoakan saya. Terus saya tutup telepon, terus saya susul dengan sebuah WA message. Apology, terima kasih, I'm grateful. Mungkin teologi kita bisa berbeda, tetapi kita saudara di dalam Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Di screen capture, cekrek. Anak durhaka ini loh minta maaf sama saya. Gitu. Terus muncullah hoaks-hoaks bahwa saya punya ambisi untuk jadi gembala sidang, mengkudeta mama saya untuk menjadi pemimpin gereja ini dan yang lain-lain. Saya sampai bingung dari mana? Saya udah nyaman-nyaman di Amerika dimintain tolong kok saya ke sini. Tanya sama mama saya sendiri gimana. Tapi itu berkeliling. Saya sampai dikasih tahu, Pak Michael dulu pernah ini ya, WA ini ya, ditunjukin ini loh WA-nya. Loh kok persis? Ternyata di screen capture saudara. Terus dia sebarkan. Saya sampai bilang, ini cara nih persilatan hamba-hamba Tuhan di Indonesia yo. Dan saudara sejak itu, saya punya kemarahan. Saya lihat hamba-hamba Tuhan senior itu. Saya bilang, tak buktikno ya. Sing bener sopo. Tak buktikno pelayananku lebih hebat dari kamu. Waduh. Dan benar saudara, hati saya selalu punya competitive spirit. Saya selalu merendahkan orang-orang yang lebih senior. Gak ropopo, keminter. Saya bilang gitu. Saya selalu bilang gitu sama mereka. Dalam hati gak ngomong lagi. Senyum-senyum. Nah, sampai saya masuk ke City to City, di mana saya belajar gospel renewal. Saudara, hati saya sebelumnya seperti murid-murid itu mengunci pintu. Saya nggak mau buka pintu, saya menutup pintu di hati saya. Saya tahu secara teologis bahwa Yesus bangkit, tapi jujur, saya tidak merasa Yesus itu hadir, saya merasa kosong. Tapi entah bagaimana Yesus menembus dinding dan menunjukkan tangannya yang berlubang. I never understand kenapa kok Tuhan itu mau menderita. Dan pada waktu saya mulai mengerti bahwa Tuhan menderita, dia menunjukkan lukanya. Bukan dengan jawaban yang spektakuler, dia cuma menunjukkan lukanya. Bukan untuk berkata, semua akan baik-baik saja. Tetapi dia berkata, aku pernah terluka seperti kamu. Dan waktu kamu terluka mungkin kamu gak ngerti. Kenapa kamu ngalami ini? Tapi aku terluka supaya kamu bisa dipulihkan dalam lukamu. Dan pada waktu itu saya benar-benar ambruk saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya pakai pelayanan untuk pembuktian diri. Ampuni saya Tuhan. Dan di situ saya mulai dilembutkan lagi. Saya bisa mempunyai empati lagi. Dan melalui movement City to City ini, saya ketemu sama pastor-pastor muda. Saya jadi sensitif karena saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan muda dilukai oleh seniornya. Dan pada waktu mereka merintis, mereka punya sindrom pembuktian diri. Dan waktu saya ngajar intensif, I can relate to them. Saya sadar. Dan Yesus nunjukin luka di tangan dan kakinya. Bukan untuk hebat-hebatan.
Tapi untuk ngomong sama kita semua, I understand what you are. I understand dan aku mendampingimu. Perhatikan, salib menyatakan Yesus hadir di dalam penderitaan kita. Di dalam luka kita untuk menghibur saudara, untuk mendampingi saudara. Tapi puji Tuhan, dia gak cuma berhenti di salib, tapi kubur kosong. Menunjukkan Yesus menang atas maut, memberikan pengharapan dan pemulihan. Dan dari keduanya kita diutus untuk melayani, untuk memperjuangkan, untuk mengupayakan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Oleh kuasa Injil. Saudara dan saya dipulihkan untuk menjadi terang dimanapun saudara berada. Reflektifnya, kalau Yesus sudah bangkit dan memegang kunci kehidupan dan kematian, kenapa kok kita masih bersikeras untuk memegang kendali atas kehidupan? Apakah saudara jadi pemilik kehidupan atau tunduk sebagai milik Yesus? Mari sama-sama kita bertobat. Kadang-kadang kita tahu Paskah secara teologis, tapi hati kita belum benar-benar menghayatinya. Apakah saudara menggunakan tanganmu, kakimu untuk mengejar kenyamanan dan kepentinganmu sendiri? Atau saudara menghidupi panggilan Tuhan? Kalau dunia ini akan diperbarui oleh Yesus, pernah gak saudara tanya, Tuhan, Engkau mau utus aku di mana untuk ikut serta memulihkannya? Karena pelayananmu gak sia-sia. Kalau tangan dan kaki Yesus terluka untuk menebus kita, kenapa kok kita suka keras hati terhadap pribadi yang rela berkorban untuk memeluk saudara? Hari ini buka hatimu. Hiduplah di dalam kehendaknya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini. Kita akan menyanyikan lagu King of Kings. Sebelumnya saya akan membacakan implikasi Paskah. Orang berinjil tahu bahwa kebangkitan Yesus bukan mitos, bukan legenda yang menginspirasi, melainkan panggilan kebenaran untuk berserah dan bertobat seutuhnya. Saudara mau berserah? Amin, saudara. Orang berinjil menghayati bahwa Yesus tidak bangkit untuk membawa kita keluar dari dunia, tapi mengutus kita kepada dunia untuk memperjuangkan pemulihannya. Already but not yet. Katakan sama-sama, already but not yet. Sudah tapi belum. Katakan, sudah tapi belum. Orang berinjil menghidupi bahwa kemuliaan Yesus tidak menghapus lukanya, namun menjadikan luka itu sarana untuk menyaksikan kemuliaan kasih-Nya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kami nanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tata yang mulia ke palungan yang hina. Puji Dia, katakan. Oh. Puji Dia Bapa, Putra, Roh Kudus dan Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. kerajaan yang akan datang. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan umatnya, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau lihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal.
wajar saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kubur terbuka, kau telah kalahkan maut. Dia yang mati telah bangkit, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak berteduh, tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Kita dibangkitkan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Dia. Puji Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia, berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Puji Dia, puji Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia, berkuasa. Puji Dia, Raja segala. Puji Dia, puji Dia, Raja segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia bangkit, Dia menang, Dia Raja kita. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini, bukan sebagai orang-orang yang layak, melainkan sebagai orang-orang yang terluka, berdosa, dan sering lari menjauh darimu. Kami sering menggunakan tangan dan kaki kami untuk mengejar keinginan kami sendiri. Kami telah melangkah menjauh dari kasih-Mu, tapi hari ini kami melihat tangan dan kaki-Mu yang terluka, dipalu, dipaku bagi kami. Dan kami sadar itulah bukti kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu. Kami tidak mau lagi hidup memegang kendali diri sendiri dengan kekuatan diri sendiri. Kami tidak mau hanya mengagumi-Mu dari kejauhan, tapi kami ingin mendekat kepadamu, memiliki-Mu, mengenal-Mu, diubahkan oleh kasih-Mu yang hidup. Karena Engkau bukan dongeng rohani. Engkau adalah Tuhan yang bangkit. Engkau hidup dan Engkau hidup menang atas maut. Hari ini Tuhan kami serahkan hati kami. Saudara yang mau meresponi firman Tuhan hari ini, kalau saudara mau menyerahkan hidup saudara, saudara bertobat, saudara serahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kalau saudara mau meresponi hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami. Bertobat dari jalan hidup kami yang lama. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang ada bukti luka. Engkau menunjukkan, Engkau mendampingi setiap musim hidup kami. Dalam tangisan kami, dalam derita kami, dalam pergumulan kami. Pimpin langkah kami dengan kasih-Mu yang setia. Kami percaya Engkaulah satu-satunya penebus kami. Dan hari ini kami gak cuma hanya ingin mendengar Injil-Mu, tapi kami ingin hidup bagi kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan. Kami yang sudah dipulihkan lukanya, biar kami juga bisa membawa penghiburan yang kami terima itu kepada orang lain yang mungkin terluka dengan kasih Kristus yang sama yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Injil-Mu terus mengkalibrasi, berbicara dalam hati kami, menata ulang hati kami, sehingga kami diubah dari dalam keluar. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit, kami berdoa dan berserah. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, ingatlah, Yesus tidak meninggalkan luka dan
bekas luka dan di tangan dan kakinya untuk menunjukkan bahwa dia mendampingimu. Dia mengerti, dia tidak pernah meninggalkanmu. Karena itu dia disebut Immanuel. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday.